Oke, kita lanjut ya. Kemudian dalam mekanika fluida ada 3 konsep yang harus rekan-rekan pahami. Yang pertama, fluida itu punya massa atau berat, ya. Lalu yang kedua adalah momentum. Rekan-rekan ada yang tahu momentum itu apa? Silahkan. Ya, jadi momentum itu adalah sebuah kuantitas ya, kuantitas atau nilai gerak dari suatu benda yang merupakan hasil perkalian dari massa dikali velocity-nya atau kecepatannya. Yang ketiga adalah energi. Berarti ada massa, ada momentum, ada energi. Di mana momentum itu terdiri dari massa dikali velocity. Dari 3 massa, momentum, energi, ketika dikombinasikan dengan rheological laws ini adalah yang stress akan sama dengan rate strain. Untuk menjelaskan bagaimana aliran fluida di bawah atau di bawah tekanan, di bawah tegangan ya. Describe fluid movement under an applied force. Ketika kita berikan gaya, bagaimana fluida itu bergerak. Aliran fluida seperti apa yang ada di skop geofisika? Contohnya adalah magma migration. Ya, ketika magma naik ke permukaan, ini gunung api, magma naik ke permukaan, kan dia material yang ketika kena tekanan nih dari bawah, dia akan mengalir ke atas. Itu adalah magma migration. Kemudian contoh lagi, awal mula batuan ini lurus ya, namun terkena tekanan, dia terlipat. Maka material ini ya, karena tekanan itu menyebabkan perubahan panas atau perubahan suhu, maka dia mengalir dan terlipat ya, karena gaya tersebut. Lalu selain ada magma migration, ada folding rock, kemudian ada mantle convection atau konveksi mantel. Kan rekan-rekan sudah hafal ya bagaimana sebuah panci yang di dalamnya air yang dipanaskan, maka dia akan timbul arus konveksi. Sama dengan lapisan di bumi kita ya, pada bagian kerak atas ini adalah bagian yang sudah mendingin, lalu terus-menerus ada aliran panas ya. Aliran panas ini kan tidak hanya suhunya yang bergerak ya, melainkan fluida di bawah permukaannya atau magmanya. Oke.
Itu adalah bagaimana mekanisme fluida di bawah permukaan. Lalu kita masuk aliran fluida. Nah, aliran fluida tidak serta-merta, oh ada magma migration Bu, naik ke permukaan, lurus saja. Tidak ya. Atau groundwater flow di bawah permukaan. Ini rekan-rekan gitu ya, yang mungkin sedang atau akuisisi data, mencari potensi air tanah. Apakah dia hanya sebuah anomali di bawah permukaan? Kan tidak ya. Tentu dia punya aliran. Nah, kita hitung atau kita ingin mencari tahu seberapa besar aliran tersebut, seberapa kuat atau seberapa berpotensi ketika nanti rekan-rekan sudah mendapatkan hasil penampang bawah permukaan, gitu ya. Itu dipelajari di sini, di aliran fluida. Channel flows atau aliran fluida di bumi kita yang disebut sebagai channel dulu ya, itu adalah aliran fluida between two solid atau dua dinding. Dinding pertama, dinding kedua. Ya, kalian bayangkan saja ketika kalian punya pipa, kalian punya pipa atas, punya pipa bawah gitu ya. Kalau secara dilihat secara 2 dimensi. Kalau 3 dimensi ya tentu ini adalah sebuah pipa silinder gitu ya. Nah, yang disebut sebagai channel flows atau aliran fluida di bumi itu adalah aliran fluida di bawah permukaan between atau di antara dua dinding. Dinding atas dan dinding bawah. Contoh dari aliran fluida itu banyak sekali, terutama pada geological setting. Yang pertama adalah counterflow in the asthenosphere, lalu lower crustal flow, intracrustal channel. Ini ya, ini contohnya. Kemudian subduction channel dan salt tectonic channel. Ini dalam geologi. Jadi kita akan coba lihat. Nah, intracrustal berarti dia di dalam kerak ya, aliran yang berada di dalam kerak bumi. Nanti ini kita bahas gambar A dan B-nya di slide berikutnya. Silakan dicatat terlebih dahulu.
Oke, kita next ya. Nah, dalam aliran fluida satu dimensi, kita akan membahas sebentar supaya ya dalam aliran satu dimensi, rekan-rekan bisa melihat ya, di sini ada dinding atas. Ini dinding atasnya. Kemudian ini dinding bawahnya. Dengan panjang sama dengan L. Dengan kecepatannya yaitu UO, U0 ya. Kemudian rekan-rekan bisa lihat bahwa alirannya itu mengarah ke kiri kita ya. Nah, pengalirannya. Maka pergerakan aliran bisa kita hitung dengan seberapa panjang aliran dan perubahannya. Oke. Nah, ketika di sebuah pipa gitu ya, ternyata kecepatan aliran di satu atau lebar pipa ini itu tidak sama, melainkan berbeda-beda. Lihat ya, rekan-rekan. Nah, kira-kira pengaruhnya apa ketika kecepatan dalam satu pipa gitu ya, atau satu aliran itu berbeda-beda. Yang atas dia cenderung dominan lebih tinggi kecepatannya dibandingkan yang bawah. Ada yang bisa menganalisis? Halo? Ada yang bisa menganalisis? Mungkin Winda Pardede, ada? Winda, ada Winda? Ada, Bu. Oke. Coba silakan dianalisis kenapa gitu ya dalam satu aliran itu punya perbedaan kecepatan pada fluida yang mengalir pada pipa tersebut. Baik, Bu. Untuk analisisnya, aliran yang di atas itu lebih cepat karena pengaruh gesekan atau viskositasnya paling kecil di sana. Terus
yang di dekat dinding di bawah, gesekan dengan permukaan padat, memperlambat gerakan fluida. Gitu, Bu. Oke. Deva Andika ada? Ada, Bu. Bisa diulang penjelasan dari Winda? Bisa, Bu. Ya, silakan. Ini, Bu, kalau misalkan aliran di atas tuh lebih cepat karena pengaruh gesekan. Itu tuh, Bu. Sedangkan di dekat dinding bawah, gesekan dengan permukaan padat memperlambat gerakan fluida, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Winda dan Deva. Ya, jadi di bawah di dinding bawah ini dia punya gaya gesek yang lebih tinggi. Kemudian adanya tadi ya, karena ada massa, berarti kalau sesuatu punya massa maka ada gaya gravitasi. Nah, gaya gesek ini ya, ini yang disebut sebagai P0 del do Y di sini ya, P0 do Y. Gaya yang berlawanan terhadap gaya dorong aliran atau pressure force atau gaya tekannya itu bisa dihitung dari P1 dikurang P0 dikali perubahan Y atau perubahan posisi. Y ini adalah posisi ya. Oke. Lalu karena adanya shear stress atau tau ya di sini ada shear stress gaya yang berlawanan arah dengan tekanannya kita. Lalu kemudian ada velocity atau kecepatannya ya. Itu adalah fungsi dari jarak. Kan ini Y ya. Y0, ini Y. Posisinya adalah posisi Y. Maka shear force di batas atas itu dapat dihitung dengan minus T atau minus tau dalam fungsi Y dikali dengan L atau panjang dari aliran fluida. Kemudian shear force pada dinding bawah ini bisa dihitung dengan tau posisi Y ditambah perubahan Y atau do Y dikali L. Atau kita bisa keluarkan ya, tau Y dikali perubahan shear force atau shear stress per dy dikali do Y dikali L. Ini untuk menghitung shear force di lower boundary atau juga ini bisa digunakan untuk menghitung pada upper boundary atau dinding atas. Oke, setelah itu, untuk menghitung seluruh gaya yang bekerja di dalam aliran ini atau aliran satu dimensi ini, maka ya, sigma F sama dengan 0. Rekan-rekan sudah sering melihat ya rumus ini di fisika, baik itu SMA maupun pada saat kuliah. Maka kita jumlahkan seluruh gaya yang bekerja. Yang pertama adalah gaya P1 do Y dan P0 do Y.
lalu ditambah dengan lower boundaries gaya dan upper boundaries. Maka kita dapat gitu ya persamaan ini ketika kita jumlahkan seluruh gayanya. Ketika perubahan posisi alirannya itu sama dengan 0, maka persamaan ini berubah. Ini 0 ya. Kemudian ini 0. Maka tinggal DT ini habis ya. Lalu ini tinggal 1 ya. Dikali 0, 1 berarti. Ini juga tinggal 1, maka DT per DY sama dengan minus P1 per P0 dibagi dengan L. Oke, nah ini dicatat atau tidak ya? Kalau tidak dicatat, saya next. Nah, kemudian di persamaan ini, kita hitung kembali ya. Tulis kembali. Nah, ini di rumus yang di kanan itu adalah horizontal pressure gradient atau tekanan horizontalnya. Maka kita juga bisa menghitung dengan dP per dx perubahan tekanan terhadap x atau sumbu x-nya ya, vertikalnya minus P1 dikurang P0 dibagi dengan L. Maka tentu dt ya akan sama dengan dP per dx. Nah, kemudian dari persamaan do tau per do y sama dengan do p atau tekanan pressure per dx, ini kita bisa substitusi nilai taunya
yang kita dapat dari Newtonian fluida di atas. Ya, di mana tau sama dengan N viskositas ya, nilai viskositas du per dy. Maka kita bisa masukkan taunya diganti ya, d per dy sama dengan N viskositas du per dy. Nah, ini ya. Maka kita bisa sederhanakan lagi d kuadrat u per dy kuadrat dikali dengan N viskositas. Nah, nilai ini juga sama dengan dp per dx. Ya, rekan-rekan. Lalu, untuk mengetahui kecepatan aliran di seluruh channel ini, maka kita bisa hitung dengan U, ya, ini bisa dikeluarkan. U sama dengan setengah 2N viskositas dp per dxy kuadrat plus C1y plus C2. Nah, C1y ini adalah C ini nilai konstanta ya. Konstanta dari penurunan rumus ini. Oke, silakan dipahami terlebih dahulu. Oke, kita next ya. Nah, untuk mendapatkan nilai konstanta C1 dan C2, maka kita bisa dapatkan dengan membuat kondisi batasnya di U sama dengan 0. U sama dengan 0 dan Y sama dengan H. Jadi posisi awalnya di sini. Dan posisi kecepatan awalnya adalah di sini. Di atas ya, di atas banderisnya. Kemudian U sama dengan U0 dan Y sama dengan 0. Jadi posisi start awal. Tidak ada pergeseran atau no slip. Maka kita bisa ubah nilai C1 dan nilai C2. C1-nya U0 ya, per H ditambah C2-nya pada posisi U0. Maka kita dapat velocity yang ada pada
aliran satu dimensi yang memiliki dua batas, yaitu batas atas dan bawah, dapat dihitung dengan rumus ini. So, now what does this equation tell us? Apa yang diberikan dari ekuasi atau rumus yang kita bahas ya dari slide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slide di atas itu menjelaskan tentang apa? Ternyata dari rumus ini kita bisa mendapatkan informasi bahwa ada namanya zero pressure gradient atau tidak ada tekanan atau tidak ada perubahan tekanan di mana dP per dx-nya sama dengan 0. Tidak ada tekanan ya di boundary atas. Lalu ada zero boundary velocity. Ternyata ada batas yang tidak punya kecepatan atau kecepatannya 0. Karena dia benar-benar terseret atau susah untuk mengalir. Ya, di sini mungkin ini 0 kan kecepatannya. Yang disebut sebagai cold flow itu tidak ada tekanan atau perubahan tekanan, artinya di batas atas. Dia tidak punya tekanan. Cold flow, kalau dia tidak punya kecepatan atau itu di batas bawah ya, lower boundary. Lower boundary, ini upper boundary. Lalu, what are your prediction for what this flow should look like? Kira-kira prediksi kita adalah kecepatannya begini, miring ya. Ini tinggi alirannya, kemudian ini rendah. Nah, contohnya seperti ini. No pressure gradient atau dP per dx-nya sama dengan 0. Maka kecepatannya jadi U0 dikali 1 min Y per H. Kalau dia punya kecepatan atau dia punya pressure gradient dan zero velocity gradient, maka itu disebut sebagai Poisson flow. Ya, ini cold flow, lalu ini Poisson flow. Dia zero pressure gradient. Zero boundary velocity. Dia tidak punya boundary velocity. Maka nilai kecepatannya dihitung dari ini. Jadi ini kan rumus full ya. Nah, ternyata nggak semua aliran itu punya ideal atau aliran yang ideal. Ada yang zero pressure gradient, yang upper boundary-nya 0, lalu zero boundary velocity. Kalau dia no pressure gradient disebut cold flow dengan rumus kecepatan seperti ini. Lalu kalau dia Poisson flow yaitu zero boundary velocity, maka dihitung kecepatannya seperti ini. Kemudian di dalam koordinat sistem y-aksen nih ya, y-aksen sama dengan 0, itu bisa dihitung sebagai nih ya, y-aksen sama dengan y min h per 2, maka ini akan berubah jadi y-aksen.
Y aksen itu posisi pertama ya. Y aksen posisi pertama. Kali dia akan mengalir. Oke, sampai sini jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Silakan ditulis rekan-rekan. Oke, dari pembahasan beberapa slide di atas, kita tahu ya bahwa fluida itu adalah apapun material yang mengalir sebagai respon dari diterapkannya stres. Lalu kita tahu ada namanya Newton fluida yang menyatakan antara hubungan linier perubahan strain terhadap stres. Lalu ada channel flows atau aliran fluida yang berada di sebuah saluran atau pipa yang diapit antara dua lapisan padat. Contohnya tadi ada di kerak. Ada beberapa fitur geologinya. Fluida yang bergerak dapat dipengaruhi oleh perbedaan tekanan di kedua sisi channel atau adanya kecepatan pada bagian tepi channel. Ada dua tipe aliran fluida, yaitu cold flow dan Poisson flow. Kalau cold flow itu perubahan tekanannya 0, kalau Poisson flow itu kecepatan di tepinya 0. Oke, sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Materi kita sudah habis ya di pertemuan ini. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan. Jika tidak, kita akan absen.